Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, Ibu Wahyu Diah. Oh, kisah-kisah dari Ibu Wahyu Diah selalu menarik untuk disimak. Tapi kali ini bukan kisah Abi dan Citra ya. Tapi kali ini bukan kisah Citra dan Abi ya. Tapi nggak kalah serunya dan malah seru pakai banget kalau menurut saya. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budak Horor on! Misteri penghuni kastil di atas bukit. Kastil yang berdiri di atas bukit Queen Bee itu memang sangat besar. Dia adalah satu-satunya bangunan yang berada di sana, sehingga keberadaannya tampak mencolok dan dapat dilihat dari desa yang berada di bawahnya. Kastil itu sendiri, menurut cerita dari mulut ke mulut, sudah berdiri ratusan tahun lamanya, tetapi bangunan itu masih tampak kokoh berdiri dengan pilar-pilar yang menjulang tinggi dan batu-batu hitam besar sebagai penopang. Sebenarnya, kastil itu sangatlah indah dengan pintu menghadap langsung ke arah pantai, sedangkan di sekitarnya banyak ditumbuhi taman-taman bunga dan pohon buah-buahan. Tetapi selama ini tidak ada seorang pun yang berani melintasi kastil tersebut karena menurut cerita kastil itu sangatlah angker dengan banyak makam di sampingnya, apalagi kastil itu sendiri dikelilingi oleh pagar berduri. Kastil keluarga Elliot. Itulah sebutan orang-orang desa yang tinggal di bawah bukit. Desa itu sendiri berada di belakang kastil milik keluarga Elliot, desa Wineland namanya. Dia adalah satu-satunya desa yang berada di bawah bukit itu. Desa itu memang tidak terlalu besar, tetapi penduduknya sangat padat dan mereka sangat rukun antara satu dengan yang lainnya. Setiap kali ada perayaan besar seperti Natal, Paskah, atau panen raya, mereka selalu mengadakan pesta rakyat di lapangan dekat pasar. Saat pesta rakyat, mereka bisa makan dan minum dengan gratis dan berdansa sampai pagi. Itulah sebabnya warga sangat menantikan apabila ada perayaan di desa. Siang itu, James dan Johan, dua orang kakak beradik, membawa layang-layang mereka ke arah lapangan. Mereka berdua adalah anak laki-laki dari pasangan petani Mark dan Marsha. James berusia 16 tahun, sedangkan Johan adiknya masih berusia 10 tahun. Tadi pagi, sebelum berangkat sekolah, James sudah berjanji kepada adiknya untuk menerbangkan layang-layang mereka yang baru. Tetapi betapa kecewanya mereka ketika mendapati tanah lapang tempat mereka biasa bermain sedang ditutup. Beberapa orang pekerja tampak membangun tenda-tenda putih besar mengelilingi lapangan tersebut. Wah iya, maaf aku lupa Jo, kalau lusa ada perayaan panen raya, jadi mereka pasti menggunakan lapangan ini untuk tempat pesta, kata James. Johan, sang adik, tampak sangat kecewa. Dia sudah menantikan saat-saat ini. Sudah hampir seminggu dia dan James kakaknya membuat layang-layang raksasa ini. James yang melihat kekecewaan di wajah adiknya menjadi tidak tega. Kita tidak mungkin menerbangkan layang-layang ini di jalan karena ukurannya yang sangat besar. Bagaimana kalau kita coba terbangkan di kaki bukit Queen Bee itu, usul James. Johan yang awalnya hampir menangis langsung berubah menjadi gembira. Ia lalu mengangguk. Dua orang kakak beradik itu lalu berjalan menyusuri pematang sawah dan beberapa aliran sungai kecil untuk sampai di bawah kaki bukit Queen Bee. Kamu siap Jo? Seru James setelah mereka sampai di sana. Tampak Johan yang berbadan kecil memegangi layang-layang raksasa milik mereka, sedangkan James berdiri tidak jauh darinya mencoba menarik dengan tali.
Oke, lepas Jo, seru James. Johan segera melepas layang-layang raksasa itu. Layang-layang itu perlahan-lahan naik. Johan berteriak-teriak kegirangan. Mereka berdua tampak asyik bermain layang-layang secara bergantian. James dan Johan mengendalikan layang-layang raksasa mereka hingga pada saat giliran Johan mengendalikan layang-layang tersebut, tiba-tiba saja angin bertiup sangat kencang. Tubuh kecil Johan tidak mampu melawan kuatnya hembusan angin dan besarnya layang-layang mereka. Jadi Johan akhirnya terpaksa melepaskan tali layang-layang tersebut. Johan tampak kecewa melihat layang-layang mereka terbang terbawa angin. Johan pun langsung menangis. Sudah, jangan menangis. Besok kita buat lagi ya, hibur James. Tidak, aku tidak mau membuat lagi. Aku mau layang-layang yang itu, kata Johan sambil tangannya menunjuk ke arah layang-layang besar mereka yang tertiup angin. Lagi-lagi, James tak tega melihat Johan yang menangis. Dia memandang layang-layang mereka yang semakin menjauh. Oh, kita kejar yuk. Mudah-mudahan tidak semakin tinggi, ajak James. Johan langsung menghapus air matanya dan mengangguk senang. Dua orang kakak beradik itu langsung berlari mengejar layang-layang itu. Mereka berlari sampai ke atas bukit Queen Bee. Lihat kak, layang-layang itu tersangkut di pohon apel, seru Johan kegirangan. Mereka berdua langsung berlari ke arah pohon apel itu. Ah, untung tidak terlalu tinggi, biar aku yang naik. Kamu tunggu di bawah ya, perintah James kepada Johan. James dengan mudahnya naik ke atas pohon apel itu. Diambilnya layang-layang mereka yang tersangkut pada salah satu dahannya. Setelah mengambil layang-layang itu, James tidak langsung turun. Dia melihat pemandangan yang luar biasa bagus dari atas pohon itu. Dari atas sini, dia bisa melihat seluruh desanya dengan jelas. Orang-orang yang sibuk berlalu lalang dan sawah-sawah yang terbentang. Dia menoleh lagi ke arah depan. James bisa melihat pantai yang luas. Dia juga sempat melihat kastil milik keluarga Elliot yang tampak megah. Ketika James hendak turun, tanpa sengaja dia melihat seseorang dari balik jendela salah satu kastil yang melambai-lambai ke arahnya. James menjepitkan pandangannya untuk memastikan apa benar ada seseorang atau hanya bayangannya saja. Ternyata benar. Dia melihat seorang gadis berambut pirang sedang melambaikan tangan ke arahnya dari balik jendela. James langsung turun. Ia lalu mengajak Johan berjalan mendekat jendela kastil tersebut. Akan tetapi, kastil itu dikelilingi oleh pagar berduri. Gadis itu lalu berteriak, "Lewat sisi sebelah kiri ada patung kuda. Nah, di bawah patung kuda itu khawatir rusak. Kalian bisa masuk dari sana," katanya. James yang pemberani langsung mengajak Johan mencari patung kuda. Dan benar saja, di bawah patung kuda itu kawatnya banyak yang sudah rusak, sehingga mereka berdua dapat dengan mudahnya melewatinya. Mereka lalu menghampiri gadis itu. "Hai, namaku Marion. Marion Rosiana Elliot. Panggil saja aku Mary," kata gadis cantik berambut pirang itu dengan ramah. Dia berdiri di balik jendela kastil yang ditutup dengan teralis besi. Kamar itu menurut James lebih mirip penjara. "Ah, aku James dan ini adikku Johan," kata James yang terpesona dengan kecantikan Mary. "Apa kamu pemilik layang-layang itu?" tanya Marion sambil menunjuk layang-layang milik mereka yang diletakkan di luar pagar. "Iya," jawab James singkat. "Bagus sekali. Aku belum pernah melihat layang-layang sebesar itu. Apa kalian membuatnya sendiri?" tanyanya lagi. James dan Johan hanya mengangguk. "Andai saja aku bisa menerbangkan layang-layang raksasa itu," kata Marion dengan nada yang sedih. "Tentu saja, kamu boleh menerbangkannya. Ayo keluar, kita bisa bermain layang-layang bersama," ajak James. "Sayang sekali, aku tidak bisa keluar. Ibuku melarang aku keluar dari kastil ini," keluh Marion dengan nada yang sedih. "Kenapa kamu tidak boleh keluar?" tanya Johan heran. "Kata ibuku aku sakit. Aku tidak boleh keluar, karena kalau aku keluar, maka sakitku akan bertambah parah," keluh Marion. "Sakit? Kamu sakit apa?" Kali ini James yang bertanya karena dia melihat Marion baik-baik saja walaupun wajahnya tampak sedikit pucat. "Entahlah, ibuku tidak pernah bercerita. Hanya saja ibuku bilang aku sakit sejak masih bayi. Jadi bisa dikatakan sejak bayi aku hampir tidak pernah keluar dari kastil ini," katanya lagi.
Apa kamu juga tidak pernah ke sekolah? Tanya Johan. Tidak, aku tidak pernah pergi sekolah. Ibuku sangat pintar. Dia yang mengajari aku banyak hal, membaca, menulis, ilmu pengetahuan sampai berbagai alat musik. Katanya lagi. Apa tidak membosankan sepanjang tahun ada di dalam rumah? Tanya Johan lagi. Dia bergidik ngeri, membayangkan jika dirinya tidak boleh pergi kemana-mana sepanjang hidupnya. Ya, kadang aku merasa bosan. Tetapi ibuku memiliki perpustakaan yang sangat besar di dalam kastil ini. Ibuku memiliki ribuan buku-buku. Kebetulan aku suka sekali membaca. Sebagian besar hidupku aku gunakan untuk membaca. Kalau aku bosan, aku bisa bermain banyak alat musik. Di sini aku juga punya banyak alat musik. Terangnya lagi. Aku sangat senang sekali. Hari ini aku bisa berbicara dengan orang lain selain ibu dan nenekku. Ternyata sangat menyenangkan. Apakah kalian mau berteman denganku? Pinta Marion. James dan Johan hanya mengangguk. Baiklah, kita berjanji ya. Sekarang kita berteman, kata Marion. Ia lalu mengelurkan tangannya dari balik teralis besi. James dan Johan bergantian bersalaman dengan tangan Marion yang dingin. Apakah kalian berdua masih mau menemui aku di sini lagi? Tanya Marion lagi. Tentu saja, jawab James singkat. Marion langsung tersenyum puas. Malam itu, saat makan malam, James yang masih penasaran pun bertanya kepada ibunya tentang keluarga Elliot. Keluarga Elliot? Tanya ibunya. James mengangguk. Keluarga Elliot yang tinggal di kastil di puncak Bukit Queen itu. Tanya ibunya lagi, memastikan. Lagi-lagi James hanya mengangguk. Ibu tidak tahu banyak tentang keluarga Elliot. Sejak zaman nenekmu masih hidup, keluarga Elliot sudah tinggal di sana. Mereka sudah tinggal di sana selama beberapa generasi. Tetapi yang menarik adalah, yang tinggal di sana hanya para wanita. Selalu nenek tua, wanita dewasa dan seorang gadis. Nanti, beberapa puluh tahun kemudian, yang tua mati. Yang dewasa menjadi tua, dan si gadis menjadi dewasa. Dan herannya, selalu ada lagi anak gadis di sana. Cerita Marsha, ibunda dari James. Mungkin itu sebabnya di samping rumah mereka ada banyak makam. Mungkin mereka mengubur saudara mereka meninggal di makam pribadi itu. Karena ibu tidak pernah melihat ada keluarga mereka yang dikubur di pemakaman desa. Kata ibunya lagi. Apa jangan-jangan mereka menganut kepercayaan tertentu ya bu, sehingga mereka ada upacara sendiri untuk mengubur salah satu anggota keluarganya. Kata James. Mungkin, jawab ibunya singkat. Kalau yang laki-laki kemana semua ya bu? Kali ini Johan ganti yang bertanya. Kalau menurut cerita Sheriff Shin, suami-suami mereka adalah para pelaut yang tidak pernah tinggal di sana. Hanya sesekali saja mereka menengok istri dan anak mereka. Lanjut ibunya. Apa mereka tidak pernah datang ke desa ini, bu? Tanya James lagi penasaran. Ibu hampir tidak pernah melihat mereka di desa. Setahu ibu, mereka tidak pernah berbelanja di desa ini. Mereka selalu membeli semua kebutuhan mereka langsung dari kota. Mereka akan tinggal di atas bukit. Jadi mereka memiliki akses jalan langsung menuju ke kota tanpa perlu memutar melewati desa. Jelas ibunya. Apa mereka juga tidak pernah datang untuk mengikuti acara perayaan seperti Natal dan juga Paskah di desa kita, bu? Tanya James lagi. Oh, wali kota Brian selalu mengundang mereka. Tetapi mereka tidak pernah mau datang. Mereka selalu diundang karena kabarnya mereka adalah penyumbang dana terbesar apabila ada acara-acara yang diadakan di desa ini. Terang ibunya. Kenapa kamu tiba-tiba tertarik dengan keluarga Elliot, James? Tanya ayahnya Mark tiba-tiba. Tidak apa-apa, aku hanya heran saja bagaimana kastil sebesar itu bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan orang-orang di dalamnya yang hampir tidak pernah bersosialisasi dengan orang lain. Kata James. Sebenarnya, tidak bersosialisasi sama sekali juga tidak. Beberapa minggu sekali, ayah terkadang melihat nenek tua itu pergi ke bar milik Robert. Ya untuk sekedar minum beberapa gelas bir. Terkadang juga dia mengobrol dengan Arnold yang memiliki peternakan sapi di ujung distrik 9 itu. Kata Arnold, keluarga Elliot sering memesan daging sapi kepadanya. Kadang sampai beberapa kilo sekaligus setiap minggunya. Ayah juga heran, kok ada ya keluarga yang suka sekali makan stik sapi? Kata ayahnya. Ibu cuma mau mengingatkan kalian berdua ya. Jangan pernah bermain-main di sekitaran kastil itu. Apalagi menjelang sore. Berbahaya. Ibu tidak begitu mengenal keluarga Elliot. Ibu tidak tahu apakah mereka jahat atau tidak. Nasihat ibunya. Tapi Marion tidak jahat, kata Johan yang tiba-tiba saja kakinya ditendang oleh James. Marion? Siapa Marion? Tanya ibunya.
Marion Mendes temanku satu kelas, Bu. Dia ternyata anak yang baik, tidak jahat seperti yang lain, kata Johan berbohong. Beberapa hari kemudian, James dan Johan datang kembali ke kastil milik keluarga Elliot. Tentu saja mereka tidak mengatakan kepada ibu mereka kalau mereka akan pergi ke sana lagi-lagi. Dari kejauhan, dia sudah melihat Marion yang berdiri di balik jendela kamarnya melihat mereka berdua. Marion melambai-lambaikan tangannya kegirangan. Mereka berdua lagi-lagi masuk lewat bawah patung kuda. "Hei, apa kabar Mary?" kata James. "Baik, kenapa kalian kemarin tidak ke sini? Padahal kemarin aku sudah menunggu-nunggu kedatangan kalian," kata Marion sedikit merajuk. Maaf Marion, kemarin ada pesta di desa kami. Kami mendapatkan panen raya yang memuaskan sehingga pesta diadakan 2 hari 2 malam," kata James. "Oh ya, apakah menyenangkan pergi ke pesta?" kata Marion. Tentu saja, ada banyak makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati di sana. Di sana juga ada banyak permainan seperti komedi putar dan juga roda raksasa. Anak-anak bebas bermain sampai malam, tidak harus buru-buru tidur, terang James. Marion mendengarkan dengan penuh antusias. "Andai saja aku bisa ikut pergi ke pesta," katanya. "Kadang dari sini aku hanya bisa mendengar suara musik dan tawa gembira kalian, tapi aku tidak menyangka kalau ternyata pesta itu semenyenangkan itu," katanya lagi. "Apakah ini ada juga?" tanyanya lagi sambil mengambil sebuah buku. Dia lalu menunjuk sebuah gambar roti jahe dengan taburan wijen di atasnya. "Tentu saja ada. Bukankah banyak kue seperti itu di pasar desa kita?" kata Johan. "Tapi aku belum pernah memakannya. Ibuku tidak pernah membelikannya untukku," katanya lagi dengan nada sedih. "Kalau begitu, mintalah izin kepada ibumu agar kamu diizinkan keluar sebentar saat ada pesta rakyat di desa," kata Johan. "Tidak, pasti tidak boleh," kata Marion sedih. "Ibu terlalu menyayangi aku. Ibu tidak mau terjadi apa-apa denganku. Aku adalah anak ibu satu-satunya. Kata ibu, aku bisa mati kalau berada di luar rumah," katanya dengan nada sedih. "Apa itu?" teriak Marion tiba-tiba sambil menunjuk sesuatu di genggaman tangan Johan. "Ini gasing," jawab Johan sambil menunjukkan mainan kayu miliknya. "Bagaimana cara memainkannya?" tanya Marion. Johan lalu berjongkok di tanah. Ia lalu memutar gasingnya dengan menggunakan tali dan gasing itu pun berputar dengan cepat. Marion yang melihat itu langsung berteriak kegirangan. Dia sampai bertepuk tangan sambil melompat-lompat. Lagi, teriak penuh dengan semangat. Hampir seharian mereka bermain bersama sampai hari mulai senja. "Sudah sore, kami pulang dulu ya," kata James. Marion tampak sedih. Dia tidak rela mereka berdua pulang. "Sudah, jangan sedih. Besok kami akan datang lagi dan sambil membawakanmu kue jahe," kata James. "Sungguh? Wah, aku senang sekali. Janji ya, besok kalian akan datang ke sini lagi sambil membawakanku kue jahe," kata Marion, matanya berbinar-binar penuh kebahagiaan. "Ini untukmu," kata Johan sambil menyerahkan gasing kayu miliknya kepada Marion. "Terima kasih banyak ya," teriak Marion kegirangan. Sejak saat itu, hampir setiap hari, James dan Johan datang ke kastil untuk bermain dengan Marion. Terkadang, mereka membawa kue-kue yang ditunjuk oleh Marion di salah satu bukunya atau membawa mainan-mainan kecil sekedar hadiah. Sedangkan, Marion juga meminjamkan buku-buku cerita yang menarik miliknya untuk dibaca James dan Johan. Hingga pada suatu hari, saat James dan Johan seperti biasa akan bermain dengan Marion, mereka tidak melihat keberadaan Marion di jendela kamar seperti biasanya. Pintu jendela kamar ditutup rapat, bahkan gorden kamarnya juga ditutup. Hal ini terjadi sampai 2 hari lamanya. Di hari ketiga, saat mereka berdua naik ke atas bukit Queen Bee, mereka melihat jendela kamar Marion sudah terbuka lagi. Mereka berdua buru-buru berlari masuk ke dalam halaman kastil. Mereka mengintip di jendela yang terbuka dan tampaklah Marion yang tengah tertidur di atas kasurnya. "Shh, shh, shh, Marion," panggil James pelan. Marion perlahan membuka mata. Ia tersenyum lemah, lalu melangkah mendekati jendela. "Hei, kamu kenapa?" tanya James yang melihat wajah Marion yang sehari-hari sudah pucat menjadi semakin pucat. "Penyakitku kambuh," kata Marion pelan.
Apa yang kamu rasakan sekarang? Tanya James sedikit khawatir. Hanya lemas. Sebenarnya aku tidak merasakan apa-apa. Bahkan aku tidak ingat apa-apa selama aku sakit, kata Marion. Mungkin kamu pingsan karena menahan sakit yang teramat sangat, tebak James. Mungkin, tapi entahlah, kata Marion lagi. 2 hari kemudian, Marion sudah tampak sehat kembali. Ia sudah bisa bermain seperti biasa dengan James dan Johan. Tapi 1 bulan kemudian, kejadian yang sama dialami lagi oleh Marion. Dia sakit lagi. Selama 2 hari, di hari ketiga, dia sudah mulai sehat dan dia akan betul-betul sehat di hari kelima. Siklus setiap bulan itu akhirnya menimbulkan rasa curiga pada diri James. Sehingga akhirnya pada suatu hari, dia memberanikan diri untuk bertanya kepada Marion. Marion, apa kau menyadari sesuatu? Tanya James. Menyadari apa? Tanya Marion lagi. Bahwa kamu akan sakit setiap malam bulan purnama penuh, kata James. Oh, tentu saja. Aku sudah sakit itu sejak usiaku masih bayi. Sampai sekarang, aku yang sudah berusia 15 tahun, jawabnya enteng. Oh, jadi benar. Kamu itu selalu sakit saat malam bulan purnama penuh, kata James lagi meyakinkan. Iya, jawab Marion singkat. Dan kamu tidak tahu, kamu itu sakit apa? Tanya James lagi. Entah, setiap kali malam bulan purnama aku tidak ingat apa-apa. Aku selalu baru sadar setelah 3 hari kemudian, kata Marion. Bukankah itu sangat aneh ya? Apa kamu sudah pergi ke dokter? Tanya James lagi. Tidak, ibuku selalu memberikanku ramuan obat setiap aku selesai sakit, dan selalu terbukti aku menjadi sehat lagi setelah minum obat dari ibuku. Jadi untuk apa aku pergi ke dokter? Kata Marion lagi. James hanya mengerutkan dahinya. Dia sedang berpikir penyakit apa yang sebenarnya diderita oleh Marion. Penyakit yang hanya datang setiap bulan purnama penuh. Memasuki pertengahan bulan Desember, desa Wineland mulai berbenah untuk menyambut hari Natal. Desa mulai dipenuhi atmosfer kebahagiaan. Warga pun mulai membersihkan daerah lingkungan sekitar. Pohon Natal besar mulai didirikan di tengah lapangan. Anak-anak sudah dilarang bermain bola di sekitar lapangan karena selain pohon Natal raksasa yang dibangun di situ, para pekerja juga membangun banyak wahana untuk memeriahkan pesta malam Natal nanti. Mulai permainan kincir angin, komedi putar rumah hantu, atau stand-stand permainan berhadiah lainnya. Apa keluarga kamu sudah merayakan Natal? Tanya James kepada Marion sore itu. Oh tidak, keluarga kami tidak beragama Kristen. Kami menganut kepercayaan, jawab Marion. Oh, tapi kamu tetap bisa datang ke pesta malam Natal di desa kami. Banyak makanan yang enak-enak dan juga permainan yang bagus di sana, kata James. Mata Marion berbinar gembira. Benarkah? Tanya Marion meyakinkan. Benar, ayo pergi bersama kita, ajak James. Tapi ibu pasti tidak mengizinkan, kata Marion dengan sedih. Atau aku saja yang meminta izin kepada ibumu, tanya James. Jangan, ibuku akan lebih marah. Kehadiranmu dan adikmu di sini saja tanpa sepengetahuan ibuku. Ibuku tidak suka kalau aku dekat dengan orang lain. Kata ibuku, ibu takut orang itu akan tertular penyakitku, kata Marion lagi. Ibumu berbohong, kata James. Buktinya sudah berbulan-bulan kita berteman. Aku dan Johan aman, tidak tertular penyakitmu, kata James lagi. Marion terdiam sejenak. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Apa kamu pikir aku bisa kabur saja semalam? Tanyanya. Kabur? Tanya James. Iya. Apa kamu bisa membantu aku membuka jeruji besi ini? Coba kamu perhatikan. Teralis besi ini hanya dipasang menggunakan skrup. Apa kamu punya alat untuk membukanya? Tanya Marion. Oh, tentu saja aku bisa. Ayahku memiliki alat untuk membuka skrup itu, kata James gembira. Malam Natal semakin dekat. Hampir setiap hari saat James dan Johan menemui Marion, James mulai mengendurkan satu persatu skrup yang mengelilingi teralis besi itu agar nanti pada saat malam Natal mereka akan dengan mudah melepaskannya.
Hari yang ditunggu-tunggu telah datang. Pesta malam Natal sudah hampir dimulai. Sore itu banyak orang mulai datang berbondong-bondong ke lapangan. Mereka akan berkumpul dulu di tengah-tengah lapangan itu untuk mengadakan misa Natal. Misa Natal memang diadakan di bawah tenda yang paling besar karena gereja di desa itu sangat kecil, jadi tidak akan bisa menampung seluruh warga desa. Pastor Williams sudah bersiap-siap berdiri di atas mimbar. Ayah dan ibu James serta Johan berkali-kali menoleh ke kiri dan ke kanan untuk mencari keberadaan anak-anak mereka. Tadi mereka berdua pamit untuk berangkat lebih dahulu dengan alasan hendak menjemput teman-temannya. James dan Johan sudah berada di sebelah jendela kamar Marion. "Apa pestanya sudah mulai?" tanya Marion. Hari ini dia sangat cantik. Dia memakai gaun yang terbaik, gaun berwarna peach. Dia tidak tahu apakah bajunya pantas untuk dipakai di pesta Natal karena seumur hidupnya dia tidak pernah datang ke pesta apapun. "Belum, sekarang masih misa," jawab James. Ia mulai melepaskan skrup yang sudah kendur pada teralis besi itu. "Apa nanti ibumu tidak akan mencarimu?" tanya Johan. "Tenang saja, ibuku sedang pergi, mungkin akan kembali tengah malam nanti. Sedangkan nenekku, dia selalu tinggal di dalam kamarnya. Tadi siang, aku sudah bilang kepada ibuku bahwa aku ingin beristirahat lebih sore. Jadi aku sudah mengambil jatah makan malamku dan langsung masuk ke kamar," kata Marion bangga. Dia merasa sudah mengatur siasatnya sedemikian rupa agar tidak ketahuan ibu dan neneknya. Teralis besi itu akhirnya berhasil diambil. James dan Johan membantu Marion keluar melewati jendela kamarnya. Mereka segera berlari bergandengan tangan menuruni bukit. Biasanya di sepanjang jalan itu apabila menjelang senja sudah gelap gulita, tetapi karena ada perayaan besar maka orang-orang desa memasang banyak pelita yang membuat sepanjang jalan menjadi terang benderang. Sesampainya di desa, misa baru saja selesai. Orang-orang mulai membubarkan diri, mereka mulai bergembira. Ada yang makan-makan, minum, berdansa, atau sekedar bercengkrama dengan para kerabat dan tetangga. Anak-anak kecil langsung berhamburan mencoba banyak wahana permainan yang memang disediakan gratis untuk mereka. Marion menghirup udara kebebasannya dalam-dalam. Wajahnya tampak gembira, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Baru hari ini, dalam seumur hidupnya, dia melangkahkan kakinya keluar dari kastil itu. Ada perasaan campur aduk yang tiba-tiba muncul di hatinya, apalagi setelah dia melihat lapangan tempat pesta rakyat itu berada. Baru sekarang selama hidupnya, Marion melihat lampu-lampu yang begitu banyak kerlap-kerlip penuh dengan warna-warni, makanan dan minuman yang berjajar ditata di atas meja. Belum pernah dia melihat makanan dan minuman sebanyak itu dengan berbagai macam bentuk dan warna. Wahana-wahana permainan juga sangat menarik minatnya. Seumur hidup, dia belum pernah naik komedi putar. Johan langsung berlari berhamburan mencari teman-temannya, sedangkan James langsung menarik tangan Marion ikut ambil antrian untuk naik wahana komedi putar. Hati Marion sangat bahagia. Ia bahkan naik komedi putar sampai 6 kali karena saking bahagianya. Tanpa sadar, James selalu memperhatikan Marion, senyumnya, tertawanya, cara Marion makan atau minum, entah rasa apa yang muncul di hatinya. Tetapi dia baru menyadari bahwa dia menyayangi gadis ini, gadis yang seumur hidup dikurung di dalam kamarnya. Mereka sedang duduk-duduk di bawah tenda tempat permainan berhadiah. James sudah memenangkan sebuah boneka teddy bear besar untuk Marion. Mereka berdua tertawa sepanjang malam. Marion sedang memeluk boneka itu dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya asyik menjilati es krim yang keempat. Sampai tiba-tiba saja, secara tidak sengaja, Marion menjatuhkan boneka dan es krimnya. Matanya langsung berubah kosong. Dia menatap ke arah atas. James yang menyadari perubahan pada diri Marion langsung ikut mendongak ke arah atas. Dia terkejut bukan kepala.
Bulan purnama penuh, desis James. Dia lupa kalau malam ini bulan purnama penuh. James segera menarik tangan Marion, akan tetapi tubuhnya diam, tidak bergerak. Pandangan mata Marion berubah menjadi kosong. James menjadi kebingungan. Satu-satunya jalan adalah menggendong Marion untuk dibawa ke rumah yang dekat dengan lapangan ini, karena jelas dia tidak akan mampu menggendong Marion seorang diri untuk menaiki bukit. Sesampainya di kamar tidurnya, dibaringkannya Marion yang tiba-tiba seolah-olah berubah menjadi patung. Badannya kaku, tidak bergerak, bahkan matanya pun tidak berkedip. Hanya nafasnya saja yang masih naik turun, menunjukkan kalau dia masih hidup. Untung saja kedua orang tua dan adiknya masih ada di pesta. James kebingungan, apalagi ketika didengarnya suara ayah dan ibunya masuk ke dalam rumah. "James, apakah sudah pulang?" panggil ayahnya. Sudah ya," jawab James dengan nada gemetar. "Lalu adikmu, apa dia juga sudah pulang?" tanya ayahnya lagi. "Oh, belum ya, belum," jawab James dari dalam kamar. "Aduh, kemana Johan itu? Ini sudah sangat larut malam. Aku takut jangan-jangan dia bermain dengan teman-temannya si Mickey dan Jimmy. Dua anak itu sangat nakal. Aku tidak suka kalau Johan bermain dengan mereka berdua," keluh ibunya dari arah dapur. "James, coba kamu cari adikmu dan bawa dia pulang," perintah ayahnya. James yang sedang kebingungan melihat keadaan Marion yang seperti patung menjadi semakin kebingungan. Di satu sisi, ia tidak mungkin meninggalkan Marion sendirian. Di satu sisi, dia juga tidak mungkin menolak perintah dari ayahnya karena ayahnya nanti pasti akan marah. Maka dengan tergesa-gesa ditutupinya seluruh tubuh Marion dengan selimut, dan ia pun buru-buru keluar untuk mencari adiknya. Akan tetapi, baru saja pintu kamar ditutup oleh James, tiba-tiba saja Marion menyimpangkan selimut yang menutupi tubuhnya. Matanya berubah menjadi semerah saga, kuku-kuku jari tangannya memanjang, dan keluar taring yang panjang dari giginya. Marion turun perlahan menuju ke arah kamar kedua orang tua James. Dia membuka pintu kamarnya. Dilihatnya ayah dan ibu James yang sudah naik ke tempat tidur hendak tidur. Begitu mereka melihat Marion yang muncul dengan taring dan kuku yang tajam, spontan saja ibunya menjerit. Akan tetapi, karena posisi rumah James yang sangat dekat dengan lapangan, sedangkan lapangan masih berisik dengan bunyi musik pesta, maka tidak ada satu orang pun yang mendengar teriakan ibu James. Marion langsung melompat ke arah ibunya dan mematahkan leher ibunya James. Ayahnya yang tercengang melihat kejadian itu hanya bisa diam seperti tidak sadar. Dia hanya bisa memandangi istrinya yang langsung tewas di tempat. Setelah ibunda James meninggal dunia, Marion langsung berlari ke arah ayahnya, dan ia pun melakukan hal yang sama, melompat ke arah ayah James dan langsung mematahkan lehernya. James yang telah berhasil menemukan Johan langsung mengajaknya pulang. Sepanjang jalan dia menceritakan peristiwa yang menimpa Marion. Setelah mendengar cerita dari James, Johan segera buru-buru mengajak James berlari pulang. Sesampainya di dalam rumah, mereka langsung menuju ke atas ke kamar James, tapi ternyata mereka tidak menemukan Marion di sana. Tapi mereka mendengar suara geraman dan kunyahan sesuatu di dalam kamar kedua orang tua mereka. Dengan perlahan, mereka berdua lalu membuka pintu kamar kedua orang tua mereka, dan mereka menemukan pemandangan yang paling menakutkan dalam hidup mereka. Tampaklah di mata mereka, Marion bukanlah Marion yang seperti biasa mereka kenal, tetapi Marion yang seperti binatang buas. Kuku-kukunya panjang, taringnya juga memanjang belepotan dengan darah dan serpihan otak. Matanya bukanlah mata Marion yang teduh dan ramah seperti biasa, tetapi mata yang merah seperti mata monster. Mereka melihat Marion yang sedang mengunyah otak kedua orang tua mereka. Darah berceceran di mana-mana. Tentu saja hal itu membuat James dan Johan terkejut luar biasa. Bahkan Johan pun sempat menjerit mendengar cerita Johan. Marion langsung menoleh. Dia menyeringai, dan dengan kecepatan yang luar biasa dia melompat ke arah Johan dan langsung mematahkan leher Johan dengan sekali gerakan. James yang melihat adiknya tewas di depan matanya, lututnya langsung lemas. Dia jatuh gemetar. Dia sangat ketakutan. Marion lalu menoleh ke arah James. Dia melepaskan tubuh Johan yang sudah tidak bernyawa. Dia berjalan perlahan ke arah James.
James yang masih dalam posisi terduduk mencoba mundur perlahan. Marian, tolong Marian, sadar, sadar, ini aku sahabatmu. James, pinta James memelas. Marion hanya menolehkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Mulut, baju, dan tangannya sudah penuh dengan darah. James semakin gemetar. Dia akhirnya berkata, Baik, baiklah, kau boleh membunuhku. Toh, aku sekarang sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tetapi, sebelum aku mati, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Aku mencintaimu, Marian, kata James tiba-tiba. Marian menghentikan langkahnya. Ada air mata yang menetes dari kedua pipinya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh James. James bangkit dan berlari keluar rumah. Saat di depan pintu rumah beruntung, ia berpapasan dengan Sheriff Sin. James langsung berlari meminta pertolongan. Sheriff Sin langsung masuk ke dalam rumah James sambil menodongkan senjatanya. Dia juga sangat terkejut melihat seorang gadis dengan kuku dan taring yang panjang sedang memakan otak John. Marion langsung menoleh. Saat Sheriff Sin masuk, dia hendak berlari menuju ke arah Sheriff Sin, tetapi Sheriff Sin jauh lebih cepat. Dia langsung memberondong peluru ke arah Marion dan Marion pun langsung jatuh ke tanah. Ibu Marion, yaitu Elizabeth, yang dikabari tentang meninggalnya Marion, langsung menangis sejari-jarinya. Dia tidak mengira kalau di malam bulan purnama Marion akan kabur ke desa. Malam itu juga mayat Marion diserahkan kepada keluarganya oleh Sheriff Sin. Keesokan harinya, mereka bertiga duduk di ruang tamu di dalam kastil milik keluarga Elliot. Nenek dan ibu Marion yang terus-menerus menangis, sedangkan Sheriff Sin hanya duduk memandangi mereka berdua. Sejak lahir, Marion memang memiliki kelainan, semacam kutukan untuk seluruh anak dari keluarga Elliot. Mereka pasti setiap bulan purnama penuh akan berubah menjadi seperti monster. Dan kutukan itu akan hilang setelah anak itu tumbuh dewasa, jelas ibunya. Itulah sebabnya kenapa saya selalu mengurung Marion, apalagi saat bulan purnama, agar dia tidak menyakiti orang lain. Tapi pada kenyataannya, dia malah justru keluar di malam bulan purnama, malam yang sangat dilarang, kata ibunya sambil menangis. Lalu, bagaimana kabar pemuda itu? Siapa namanya? James, tanya nenek Marion. Ya, James. Dia terpaksa dibawa ke rumah sakit jiwa di kota. Otaknya sedikit terganggu karena dia melihat langsung pembunuhan kedua orang tua dan juga adiknya. Kasihan pemuda itu, kata Sheriff Sin. Apakah kalian membutuhkan bantuanku untuk menguburkan Marion? Tanya Sheriff Sin lagi. Oh, tidak perlu, Sheriff. Kami memiliki kepercayaan sendiri. Nanti teman-teman dan saudara-saudara yang akan datang untuk membantu proses pemakaman Marion, kata ibunya. Dan mengenai warga desa, Ibunda Marion tidak melanjutkan ucapannya. Tenang saja. Semuanya aman. Rahasia kalian tetap terjaga. Mereka hanya tahu keluarga Mark bertengkar hebat sampai saling membunuh. Bahkan Johan pun tidak sengaja terkena senjata orang tuanya. Sedangkan James mengalami gangguan jiwa akibat kejadian itu, kata Sheriff Sin. Ibu Marion bernafas lega. Tidak lama kemudian, Sheriff Sin berpamitan. Tidak lupa, Ibunda Marion memberikan amplop yang sangat tebal kepadanya. Setelah pintu kastil itu ditutup, ibunya segera pergi ke halaman samping rumah mereka. Dia pun mulai menggali lubang di sebelah makam-makam yang berjajar. Setelah makam itu cukup dalam, dia segera memanggil ibunya. Bu, ayo segera bantu aku menguburkan mayat gadis sialan ini. Kau pikir aku masih kuat mengangkat tubuhnya sendirian? Usiaku sudah 700 tahun. Ternyata sudah sering sakit-sakitan. Sudah hampir patah rasanya tulang-tulang di tubuhku ini, teriak Elizabeth kepada ibunya. Ya sebentar, aku masih menghapus make up nenek-nenek di wajahku, kata ibunya yang keluar dari dalam kamar. Ibu Elizabeth keluar dengan memakai baju hitam panjang. Wajahnya bukanlah wajah nenek-nenek lagi, tetapi wajah seorang perempuan yang muda dan sangat cantik. Sudah kau gali lubang makamnya? Tanya ibunya. Sudah, jawab Elizabeth singkat. Mereka berdua lalu mengangkat tubuh Marion sampai di sebelah kastil di salah satu lubang yang telah digali dan melemparkannya begitu saja. Lalu buru-buru Elizabeth menutup kuburan Marion dengan tanah. Dia lalu mulai menghitung. 1, 2, 3. Ya, sudah 22 tubuh yang terkubur di sini. Kenapa sih
Dia hanya mau dengan gadis belia, gumam Elizabeth, lalu masuk ke dalam kastil. Malam itu, Elizabeth masuk ke dalam kamar Marian. Dilihatnya, sesosok makhluk hitam dengan taring dan kuku tajam meringkuk di samping ranjang Marian sambil mengeluarkan bunyi gumaman-gumaman yang tidak jelas. Kenapa marah-marah? Bukankah itu kesalahanmu sendiri? Kamu membiarkan anak laki-laki itu membawa tubuh inangmu untuk keluar dari kastil ini. Padahal kamu tahu, kalau malam itu adalah malam bulan purnama. Saatnya kamu membuat upacara persembahan untuk kita. Seharusnya sudah sejak awal kau beritahu padaku kalau anak laki-laki itu sering datang ke sini. Kan aku jadi bisa mengusirnya, kata Elizabeth lagi. Aku hanya bisa memasuki tubuhnya saat tengah malam sampai menjelang pagi. Sedangkan di saat itu kamu sudah tertidur. Bagaimana aku memberitahumu? Katanya membela diri. Tapi kamu tidak harus membunuh semua keluarga pemuda itu kan? Kata Elizabeth. Aku sangat ingin makan otak, kata makhluk itu. Bukankah aku sudah sering memberikanmu otak? Kata Elizabeth lagi. Aku ingin yang segar. Aku bosan dengan otak orang mati, katanya lagi. Terserah. Tapi bukankah aku sudah katakan, apabila kamu menginginkan otak segar, jangan mencari di sekitaran desa. Carilah di tempat yang agak jauh. Lihat, akibat perbuatanmu, hampir saja aku dan ibuku ketahuan. Untung saja Sheriff di desa ini mata duitan. Jadi aku bisa membungkam mulutnya. Lagi pula ini salahmu sendiri. Sekarang kamu kehilangan inang tempat tinggalmu kan? Kata Elizabeth. Carikan aku lagi tubuh seorang gadis kecil, kata sosok itu lagi. Ya, tapi tidak sekarang. Proses adopsi anak zaman sekarang tidak semudah seperti mengadopsi anak ratusan tahun yang lalu. Tapi kau harus segera mencarikan aku tubuh baru agar aku tetap bisa memberikanmu kecantikan, kekayaan, dan keabadian, kata makhluk itu. Aku tidak bisa melakukan persembahan tanpa badan. Dengan masuk ke dalam tubuh seorang gadis kecil saja, tenaganya selalu melemah saat bulan purnama datang. Apalagi kalau tanpa badan, mungkin aku tidak bisa melakukan persembahan. Dan bisa-bisa kau pun tidak lagi akan abadi, katanya lagi. Ya baik, besok akan segera aku carikan anak gadis baru untukmu. Sekarang aku mau makan daging segar. Badanku terlalu letih setelah menggali. Ternyata usia 700 tahun lebih tidak membuat tulangku menjadi ikut muda kembali, kata Elizabeth sambil melangkah keluar. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya, bener-bener mencekam banget dan horor dapat banget kalau menurut saya. Jadi ini memang kisahnya ini settingnya di luar negeri ya teman-teman ya, tapi ini tanpa mengurangi kehororannya dan justru bagi saya ini horor banget ya, dan bener-bener plot twist, bener-bener gak nyangka ternyata Jadi diawali dengan dua anak kecil ya, James dan Johan, yang main-main karena ngejar layangan ya, sampailah mereka di puncak bukit dan melihat sebuah kastil atau ruang besar yang ada di atas bukit, yang mana itu adalah milik keluarga Elliot. Ternyata keluarga Elliot di sini benar-benar menyimpan sesuatu yang kelam. Bagaimana ternyata anak perempuannya atau anak gadisnya itu hanyalah inang ya, hanya sebagai apa ya, tubuhnya itu hanya sebagai wadah untuk iblis yang bersemayam di sana, yang mana iblis itu sengaja dipelihara oleh keluarga Elliot demi keabadian, demi kecantikan dan kekayaan. Ya kalau di Indonesia pastinya pesugihan ya teman-teman ya. Dan ini ngeri banget, makannya otak lagi. Dan bagaimana ternyata itu sudah berumur 700 tahun. Bahkan neneknya ini cuma pura-pura pakai apa ya, make up keriput supaya seperti nenek-nenek, padahal masih tetap muda dan cantik juga. Dan di sini di 700 tahun, oke, masih kelihatan muda semuanya, mukanya, badannya masih kecil, tapi tulang-tulangnya tetap ya tulang tua karena udah ngerasa capek. Overall kisahnya keren banget, luar biasa, dan menambah apa ya, menambah variasi dari kisah-kisah yang ada di Ilo Ekstrim ini. Terima kasih Bu Wahyudi atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Boleh dong dibantu juga ya, di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya.
Untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.